Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Alhamdulillah, kemarin saya dan teman-teman saya diberikan kesempatan untuk nonton filmnya Joko Anwar yang sangat epic. Judulnya Siksa Kubur. Bagi kalian yang belum nonton, langsung aja beli tiketnya dan nonton. Dijamin kalian gak akan menyesal karena filmnya sangat bagus. Film ini genrenya tentu saja horor ya, tapi horor yang dibalut dengan psikologi dan juga ada unsur thrillernya. Di sepanjang film kita tidak hanya disuguhkan dengan aroma-aroma mistis, melainkan kita juga disuruh mikir apa yang sebenarnya terjadi, apa yang terjadi di kejiwaan pemeran tokoh utamanya, dimana tokoh utamanya itu bernama Sita. Yuk langsung kita masuk ke sinopsis kecilnya dari film Siksa Kubur. Film ini diawali di toko roti milik Sita dan juga kakaknya yang namanya Adil. Mereka buka toko bareng-bareng sama kedua orang tuanya. Namun tiba-tiba datanglah salah satu pengunjung toko yang sangat misterius. Pengunjung itu memberikan Adil, kakaknya si Sita ini, sebuah kaset kecil. Setelah itu orang asing yang sangat misterius itu mengucapkan kata-kata yang membuat Adil itu merasa ngeri, karena kata-katanya itu ada hubungannya dengan mati dan juga siksa kubur. Setelah itu kemudian orang asing itu menuju ke kasir dan mencoba mengambil uang di kasir itu. Tapi ketika dia ngambil gak seperti pencuri, melainkan dia izin sama si Sita. Tentu saja sama si Sita yang gak boleh lah. Kemudian Sita itu berteriak dan kedua orang tuanya berlari mengejar orang asing misterius itu yang ternyata sudah berlari keluar dari toko roti. Ketika dikejar dan berada di luar toko roti, Sita dan Adil masih dalam keadaan di dalam toko. Sementara itu ibu dan ayahnya yang sudah mengejar orang misterius itu ada di luar toko. Dan saat itu dengan cepat terjadilah ledakan yang sangat mengerikan dan mendadak. Dor. Ternyata orang itu adalah salah satu pelaku dari bom bunuh diri. Orang tua Sita dan Adil pun meninggal seketika. Mulai saat itulah Sita itu benci dengan orang pelaku bom bunuh diri dan juga membenci ajarannya tentang siksa kubur dan juga kematian. Sita menjadi orang yang tidak percaya dengan adanya siksa kubur. Manusia tidak percaya. Karena Sita dan Adil menjadi sebatang kara, mereka dimasukkan ke dalam pesantren. Namun mereka menjadi murid yang berontak. Mereka berencana ingin kabur melalui terowongan. Dan di terowongan itulah mereka melihat sosok misterius yang ternyata sudah mati, namanya Ismail. Teror pun dimulai. Perjalanan Sita dan Adil dari pondok pesantren nanti akan berlanjut ke panti jompo, tempat orang-orang tua itu dirawat. Disitulah Sita itu mengetahui fakta yang sangat mencengangkan dan sangat menyakitkan hati. Banyak sekali tragedi dan salah satu tragedinya mengantarkan salah satu orang manula di panti jompo itu meninggal dunia. Orang itu adalah orang yang sangat dibenci Sita dan juga Adil. Siapakah orang itu dan kenapa sangat dibenci? Buruan tonton. Seru sekali lah pokoknya, kalian gak akan rugi karena plot twistnya sangat wow, keren. Singkat cerita, Sita ini minta dikuburkan oleh Adil di kuburan yang sama tempat mereka menguburkan orang paling bejat yang pernah mereka temui, agar Sita itu bisa merasakan adanya siksa kubur, karena Sita ingin membuktikan adanya siksa kubur. Di akhir cerita nanti Sita bakalan tonton aja sendiri. Sinematografinya juga sangat bagus sekali, karena ketika kita melihat film ini kita seolah-olah dibawa ke era 90-an yang sangat kuno dan suram, apalagi ketika kita melihat kabut di antara pondoknya. Dan di sini juga ada thrillernya, ada adegan ngeri ketika salah satu penghuni panti jompo itu memasukkan kepalanya ke mesin cuci dan akhirnya tahu sendirilah. Dan karena genrenya itu psikologis dan juga thriller, maka di film ini tidak ada sosok hantu yang seperti kalian bayangkan. Jadi horornya film ini adalah teror dan keraguan-raguan. Poin plus dari film ini, kalian tidak akan menemui jumpscare dalam jumlah yang sangat banyak. Minim jumpscare dan aman untuk jantung kalian, tapi tetap bisa merasakan atmosfer ngerinya.
Nggak ada hantu dalam jumlah yang sangat banyak, namun tetap sangat mengerikan dan khas horor Indonesia. Selamat nonton dan merasakan sensasi kengerian dari film yang sudah disutradarai oleh sutradara handal Joko Anwar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.